Pria jaket merah diminta bantu bawa mayat tanpa kepala oleh Fauzan Fahmi. Pria jaket merah akhirnya buka suara soal bantu Fauzan Fahmi, 43, bawa mayat tanpa kepala. Sinta Handiana, 40. Ia mengaku dimintai bantuan oleh Fauzan Fahmi membawa barang dari rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pria jaket merah itu juga sempat curiga ketika diminta bantu menggotong. Pasalnya ia tak mengetahui bahwa isi dari bungkusan yang dibawa adalah mayat tanpa kepala. Mayat tanpa kepala. Sinta Handiana ditemukan di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Jalan Tuna, Penjaringan, Jakarta Utara. Jasad Sinta ditemukan tanpa kepala pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sedangkan kepala Sinta Handiana ditemukan terpisah di balik tembok pinggir Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV tampak Fauzan Fahmi keluar rumahnya membawa bungkusan ukuran besar menggunakan gerobak. Dia terlihat mengenakan kaos abu-abu. Fauzan di video tak sendiri. Ada pria berjaket merah yang ikut membantunya. Kanit 2 Subdit Jatanras Ditreskrimum Kompol Baralibra Sagita mengatakan ada beberapa orang lagi yang membantu Fauzan Fahmi. Yang berjaket merah tersebut dan beberapa orang yang terlihat, katanya. Pria jaket merah itu juga korban penipuan Fauzan. Pasalnya Fauzan mengatakan pada orang-orang yang membantunya bahwa isi bungkusan itu adalah ikan tuna. Sikira sebagai ikan tuna. Dari tersangka meminta bantuan untuk memindahkan ikan tuna, katanya. Pria jaket merah yang belum diketahui identitasnya ini mengaku sebagai Kenek saat di mobil. Saya mah Kenek. Saya mah, katanya kepada polisi. Ia mengaku pergi membawa bungkusan itu ke wilayah Muara Angke. Pria jaket merah tersebut mengira Fauzan akan mengajaknya ke bandara untuk mengirim ikan. Muara Angke. Terus muter. Kirain ke bandara ngirim. Ini masalah, katanya. Dia mengaku bertugas mengikat bungkusan yang dibawa Fauzan. Ia mulai curiga ketika disuruh untuk menggotongnya. Namanya kita ngeikat doang. Ini apaan ini? Ikan. Ikan, kata pria jaket merah. Atas perbuatannya Fauzan Fahmi dijerat pasal 340 Junto 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Fauzan Fahmi pelaku mutilasi di Muara Baru Jakut ternyata teman dekat korban. Pria bernama Fauzan Fahmi, 43, tega membunuh Sinta Handiana, 40, yang jasadnya ditemukan di Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Fauzan menghabisi nyawa SH, lalu memutilasi bagian kepala korban. Bagian tubuh dan kepala korban dibuang secara terpisah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan, pelaku dan korban saling mengenal. FF ini merupakan teman dekat korban. Usianya 43 tahun. Pekerjaan karyawan swasta. Kata AD Ari kepada wartawan. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kini telah menangkap pelaku. Fauzan diringkus di rumahnya di Penjaringan, Jakarta Utara. Saat ini, penyidik kepolisian masih memeriksa Fauzan untuk mendalami motifnya melakukan pembunuhan terhadap SH. Iya ini, motif, akan didalami dan secara lengkap akan dijelaskan saat press release ya. Ini masih terus dilakukan pendalaman, ujar Ade Ari. Sebelumnya, Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, kepala korban ditemukan di area perumahan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan foto yang diterima, potongan kepala korban berada di semak-semak dengan kondisi terbungkus karung putih. Rovan mengatakan, lokasi penemuan badan dan kepala korban berjarak sekitar 600 meter. Dokter forensik berhasil mengidentifikasi korban sehingga pihak kepolisian bisa menghubungi keluarga korban. Jam 3 subuh pihak keluarga sudah membuat laporan polisi di Polda, ujar Rovan. Adapun korban merupakan ibu rumah tangga yang beralamat tinggal di Jalan Babakan, RT 03, RW 04 Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten.
Terkuak profesi Fauzan Fahmi, 43 tahun, pemutilasi mayat wanita tanpa kepala di Muara Baru berinisial SH 40 tahun. Fauzan Fahmi alias FF rupanya merupakan seorang tukang jagal hewan. Hal itu diungkap oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham Indradi di Polda Metro Jaya pada Kamis 31 Oktober 2024. Ade Ari mengatakan Fauzan membunuh korban dengan pisau yang biasa dia gunakan untuk memotong hewan. Sebelumnya, penemuan mayat tanpa kepala ditemukan di dalam karung dermaga kapal belakang sebuah pom bensin. Jasad SH ditemukan di Jalan Tunda Muara Baru, Jakarta Utara pada Selasa 29 Oktober 2024 pukul 10:29 waktu Indonesia bagian Barat. Keberadaan mayat korban pertama kali ditemukan oleh seorang buruh kapal pencari ikan. Buruh pencari ikan itu kemudian melaporkan kecurigaan dia kepada petugas stasiun pengisian bahan bakar umum alias SPBU bernama Denny Zailani. Denny yang curiga terhadap buntalan karung itu akhirnya memilih untuk menghubungi polisi. Saat dibuka, ditemukanlah mayat wanita tanpa kepala dengan dibungkus 5 lapisan. Mayat tersebut mengeluarkan bau tak sedap, namun tidak terlalu menyengat. Darah di tubuh korban juga masih terlihat segar. Selain dengan kondisi tanpa kepala, mayat wanita itu juga ditemukan dengan keadaan setengah telanjang. Pada hari yang sama, polisi menemukan bagian kepala sekitar pukul 24:00 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Inspeksi Waduk Pluit Utara Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sosok pria berjaket merah yang bantu pelaku mutilasi buang mayat. Fauzan Fahmi alias Omeh, 43. Pelaku mutilasi janda 4 anak Sinta Handiana, 40. Di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, diduga tak bekerja sendiri. Dari rekaman CCTV, terlihat Fauzan meminta bantuan seorang pria untuk membawa jasad Sinta yang sudah terbungkus karung untuk dibuang ke pelabuhan Muara Baru. Pengamatan tribunjakarta.com dari CCTV pertama yang terpasang di dekat rumah Fauzan di Gang Masjid, RT 18 RW 17 Penjaringan, terlihat saat pelaku meninggalkan rumahnya pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, malam sekitar pukul 19.56 waktu Indonesia Barat. Saat itu Fauzan terlihat mendorong gerobak yang di dalamnya sudah berisi mayat Sinta yang telah terbungkus rapi. Fauzan dibantu pria berjaket merah itu untuk merapikan bungkusan berisi jasad korban agar tak terjatuh saat didorong menggunakan gerobak. Pria berjaket merah yang juga mengenakan topi ikut menarik gerobak sementara Fauzan mendorongnya. Kemudian, dalam rekaman CCTV kedua yang terpasang di area pasar dekat rumah pelaku, terlihat aktivitas saat Fauzan dan pria itu memindahkan mayat korban dari gerobak ke dalam mobil bak terbuka. Di pasar itu Fauzan juga meminta bantuan beberapa orang untuk mengangkat bungkusan berisi mayat korban ke atas bak. Dalam waktu sekitar 5 menit setelah Fauzan tiba di pasar, ia lalu pergi meninggalkan pasar dengan menggunakan mobil bak terbuka tersebut, yang diduga mengarah langsung ke lokasi pembuangan mayat di Pelabuhan Muara Baru. Ketua RT 18 RW 17 Kelurahan Penjaringan, Husnul mengatakan, Fauzan memang terlihat dibantu seseorang saat membawa mayat korban. Keduanya membawa gerobak berisi mayat korban ke pasar, untuk selanjutnya dipindahkan ke mobil bak terbuka. Jadi dari rumahnya dibawa pakai lori, gerobak, dibungkus bungkusan besar gitu. Terus dibawa lagi ke parkiran pasar, dipindahkan ke losbak, kata Husnul saat diwawancarai pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Husnul mengatakan, warga setempat tak menaruh curiga pada saat Fauzan membawa bungkusan itu keluar dari rumahnya. Sebab, pada saat ditanya warga, Fauzan berdalih bahwa bungkusan yang dibawanya itu berisi ikan tuna, bukan mayat manusia. Dia bilangnya bawa ikan. Warga ya percaya saja karena dia juga kerjaannya kan broker ikan gitu. Tidak tercium bau juga, jelas Husnul. Diketahui, Fauzan ditangkap dari rumahnya yang juga berlokasi di Muara Baru. Tidak sampai 1 kali 24 jam setelah penemuan jenazah Sinta pada Selasa,
tanggal 29 Oktober tahun 2024, malam. Penangkapan ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arysyam Indradi. Tersangka mutilasi sudah tertangkap, katanya, Kamis. Fauzan diketahui merupakan teman dekat dari korban Sinta yang memiliki beberapa pekerjaan. Adapun korban merupakan ibu rumah tangga yang berstatus janda anak 4, beralamat tinggal di Jalan Babakan, RT 03, RW 04 Kelurahan Binong, Curug, Kota Tangerang, Banten.